Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Putusar Erindra dengan NIM 23 05531071. Di sini saya akan membahas pelajaran metalurgi mengenai bab 2, struktur besi dan paduan. Baik, main reference saya di sini yaitu buku Metalurgi for the Non-Metallurgist. Dan yang akan saya bahas yaitu dari bab 2.1 hingga 2.12. 2.1 yaitu profil atom, selanjutnya ikatan antar atom, kristal dan cacatnya, struktur kristal dan logam, difusi, solusi solid, alotropi besi, mencair, struktur solidifikasi, menggunakan diagram fase kesetimbangan, termodinamika kimia dan perubahan fase. Baik, untuk bab 2.1, profil atom. Di sini bahan penyusun semua materi termasuk logam yaitu atom, yang dalam bahasa Yunani berarti tidak mampu untuk dibagi. Konsep atom berasal dari koloni Ionia di Albedra, Yunani Utara, sekitar tahun 430 sebelum Masehi. Tempat Demokritus dan Abreda pertama kali mengusulkan bahwa semua materi tersusun dari kumpulan atom yang rumit. Semua materi dapat berbentuk apapun, yaitu gas, cair, dan padat. Terdiri dari atom-atom yang sangat kecil, sehingga diperlukan tumpukan sekitar 500.000 atom untuk menyamai ketebalan selembar kertas. Dalam buku A New System of Chemical Philosophy yang ditulis oleh John Dalton, mengusulkan keberadaan partikel kecil yang tidak dapat dibagi-bagi mempertahankan identitasnya dalam reaksi kimia apapun. Dalton mengusulkan bahwa atom berwujud dengan berat atomnya dan kemudian mengembangkan hukum perbandingan ganda yang menyatakan bahwa jika ada dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa sama, maka perbandingan massa unsur kedua yang bergabung dengan sesuatu senyawa tetap adalah sama. Massa unsur pertama adalah perbandingan bilangan bulat kecil. Konsep berat atom pada akhirnya mengarah ke rumusan tabel periodik oleh Dmitri Mendeleev pada tahun 1869. Dan pemahaman kimia yang lebih sistematis dan terstruktur segera menyusul. Untuk konsep atom juga membantu mewujudkan teori kinetik dan hukum termodinamika. Teori kinetik dan termodinamika digunakan untuk menggambarkan interaksi dan distribusi energi antara banyak atom dalam satu zat. Misalnya dalam teori kinetik gas, perilaku gas ideal dalam wadah bervolume dan pada tekanan dapat dijelaskan dengan PV sama dengan nRT, di mana N adalah jumlah atom dinyatakan dengan satuan mol dalam wadah, R adalah konstanta gas ideal, dan T adalah suhu. Persamaan mendasar ini merupakan salah satu landasan teori gas ideal. Gagasan tentang skala suhu absolut juga muncul secara eksperimental dari persamaan sederhana ini. Gagasan tentang suhu absolut adalah konsep dasar termodinamika dan diakui oleh Lord Kelvin. Teori kinetik juga dapat mendefinisikan satu mol standar suatu unsur atau zat yang terdiri dari 6,02 dikali 10 pangkat 23. Atom dan molekul yang dikenal sebagai bilangan Avogadro. Belakang ini pada awal tahun pada abad ke-20 dengan ditemukannya elektron, diketahui bahwa atom bukanlah sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi. Jadi pada tahun 1911, Niels Bohr mengembangkan model atom hidrogen yang disederhanakan yang terdiri dari satu elektron yang mengorbit inti yang relatif masif dan bermuatan positif. Bohr mendalilkan bahwa elektron bergerak dalam orbit melingkar mengelilingi inti sesuai dengan hukum mekanika Newton klasik. Namun Bohr memasukkan beberapa aturan non-klasik yang membatasi perilaku elektron dalam modelnya. Dia mendalilkan bahwa hanya elektron
dapat menempati orbit, bahwa elektron hanya dapat menempati orbit tertentu di mana momentum sudut orbitalnya merupakan kelipatan integral dan konstanta Planck dibagi 2pi. Dan dia juga mendalilkan bahwa meskipun elektron terus-menerus mengalami percepatan saat mengorbit inti elektron, tidak lagi memancarkan radiasi elektromagnetik. Meskipun membuat prediksi yang baik, namun untuk atom dalam satu elektron di kulit terluarnya, ada masalah dengan modern Bohr, yaitu prediksinya gagal total pada atom yang memiliki 2 elektron pada kulit terluarnya, seperti helium. Oleh karena itu, diperlukan model atom yang lebih akurat. Model yang lebih halus segera dikembangkan dan evolusi teori atom akhirnya mengarah pada pengembangan model atom mekanika kuantum yang digunakan saat ini. Jumlah elektron itu menempati kulit terluar suatu atom, yang mana juga dikenal sebagai elektron valensi, dan sangat mempengaruhi sifat yang dihasilkan atom tersebut. Unsur-unsur yang mempunyai jumlah elektron valensi yang sama cenderung menunjukkan sifat kimia yang sangat mirip. Jadi jumlah elektron valensi yang dimiliki suatu atom sangat menentukan bagaimana atom tersebut berinteraksi dengan atom tetangganya untuk membentuk ikatan yang ada pada padatan, dan ketika atom berikat untuk menciptakan struktur kristal padat. Sifat kimia dan fisik bahan tersebut sebagian besar ditentukan oleh jenis ikatan yang ada dan pola geometris di mana atom-atom tersebut disusun. Ini merupakan tabel periodiknya seperti yang dijelaskan tadi. Jadi saya lanjutkan ke bab 2.2, yaitu ikatan antar atom. Jadi atom berinteraksi satu sama lain dengan membentuk keadaan atau fase materi yang berbeda. Empat wujud dasar materi adalah padat, cair, gas, dan plasma. Ikatan atom dalam cairan dan gas kurang erat dibandingkan dalam padatan, sehingga menghasilkan tingkat mobilitas atom yang tinggi antar atom. Plasma adalah gas yang terdiri dari partikel bermuatan listrik dan biasanya elektron, tetapi terkadang juga terdiri dari ion. Plasma dapat terbentuk pada suhu yang sangat tinggi, dan ketika elektron dan ion dikumpulkan dalam satu ruangan. Berbeda dengan gas dan cairan, atom-atom dalam zat padat terikat lebih erat dengan atom-atom tetangganya. Pola geometris susunan atom-atom dalam satu zat padat dapat bervariasi tergantung pada sifat ikatan antar atom, suhu, dan jumlah relatif berbagai jenis atom yang ada. Padatan mempunyai struktur raca, atau yang dapat disebut dengan amorf, atau struktur simetris spasial. Logam cair dalam kondisi pemadatan normal biasanya membentuk struktur kristal yang teratur dan berjangkauan panjang. Fase padatan mengacu pada bagian material yang berbeda secara fisik dan komposisi dan struktur kimia yang seragam. Misalnya ketika semua butiran dalam suatu logam atau padatan mempunyai jenis komposisi kimia yang sama dan berbagi struktur kristal yang sama, maka itu adalah fase tunggal paduan. Sebaliknya, pada paduan dua fase terdapat daerah di dalam padatan yang memiliki struktur kristal berbeda atau komposisi kimia berbeda, atau keduanya. Jadi faktanya, fase-fase yang berbeda inilah yang seringkali mengarah pada kombinasi sifat-sifat yang diinginkan, yang ditemukan pada bahan-bahan teknik ini. Dalam padatan, pada prinsipnya ada dua kelas umum ikatan atom, yaitu ikatan obligasi primer dan obligasi sekunder. Ikatan primer lebih kuat dibandingkan ikatan sekunder, dan contohnya termasuk ikatan ionik, kepalet, dan logam. Obligasi sekunder relatif lemah dibandingkan dengan obligasi primer, dan hanya dominan jika salah satu obligasi primer tidak ada. Contoh ikatan sekunder termasuk ikatan van der Waals dan ikatan hidrogen. Jadi apabila dua buah atom didekatkan satu sama lain, maka akan terjadi gaya tolak-menolak antara elektron-elektron yang bermuatan negatif pada masing-masing atom.
Gaya tolak-menolak meningkat dengan cepat seiring dengan berkurangnya jarak pemisahan antar atom. Namun, bila jarak pisahnya cukup besar, terjadi gaya tarik-menarik antar muatan inti positif dan muatan negatif elektron. Pada jarak kesetimbangan ini, energi potensial berada pada titik minimum. Besarnya energi potensial ini disebut dengan energi ikatan. Dan biasanya dinyatakan dalam satuan 10 pangkat 3 kJ per mol. Energi ikatan primer berkisar antara 100 hingga 1000 kJ per mol. Sedangkan ikatan sekunder yang lebih lemah hanya sekitar 1 sampai 60 kJ per mol. Jarak kesetimbangan A0 adalah panjang ikatan. Dan bisa dinyatakan dengan satuan angstrom yang setara dengan 10 pangkat min 10 meter. Ikatan primer yang kuat memiliki gaya tarik-menarik yang besar dengan panjang ikatan tipikal berkisar antara 1 hingga 2 angstrom. Sedangkan ikatan sekunder yang lebih lemah memiliki panjang ikatan yang lebih besar yaitu 2 hingga 5 angstrom. Jadi, karakteristik ikatan logam adalah kenyataan bahwa setiap ion positif adalah setara. Idealnya, ion simetris dihasilkan ketika elektron valensi dikeluarkan dari atom logam. Akibat simetri ion ini, logam cenderung membentuk struktur kristal yang sangat simetris dan padat. Karena elektron valensi tidak lagi terikat pada ion positif tertentu dan bebas bergerak di antara ion positif, logam menunjukkan konduktivitas listrik dan termal yang tinggi. Di kilau logam yang buram disebabkan oleh pantulan cahaya elektron yang bebas. Gelombang cahaya yang mengenai permukaan menyebabkan elektron bebas bergetar dan menyerap seluruh energi gelombang dan mencegah transmisi. Elektron yang bergerak kemudian memancarkan kembali atau memantulkan gelombang dari permukaan. Kemampuan logam untuk mengalami deformasi plastis dalam jumlah besar juga disebabkan oleh ikatan logam. Jadi, kemampuan untuk memadukan atau mencampurkan berbagai logam menjadi satu dalam keadaan cair merupakan salah satu kunci fleksibilitas logam. Dalam keadaan cair, kelarutannya seringkali sempurna, sedangkan dalam keadaan padat, kelarutannya umumnya jauh lebih terbatas. Perubahan ketidaklarutan terhadap suhu ini menjadi dasar perlakuan panas yang dapat memvariasikan kekuatan dan keuletan dalam rentang yang sangat luas. Secara umum, semakin sedikit elektron valensi dan semakin longgar ikatannya, semakin besar pula ikatan logamnya. Logam seperti tembaga dan perak yang memiliki sedikit elektron valensi merupakan konduktor listrik dan panas yang sangat baik. Karena elektron valensi yang sedikit sangat mudah berpindah. Jadi ketika jumlah elektron valensi meningkat dan kekencangan elektron pada inti meningkat, elektron valensi menjadi terlokalisasi dan ikatan menjadi lebih kovalen. Keelektronegatifan adalah sifat kimia yang digunakan untuk menggambarkan kecenderungan suatu atom dalam menarik elektron ke dirinya sendiri. Dan kecenderungan ini dipengaruhi oleh nomor atom-atom dan jarak antara atom valensi dan inti. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Linus Pauling pada tahun 1930-an sebagai bagian dari teori pita valensi. Ketika perbedaan keelektronegatifan antara dua logam meningkat, ikatannya menjadi lebih bersifat ionik. Misalnya aluminium dan vanadium, keduanya mempunyai keelektronegatifan 1,5 dan selisihnya 0. Sehingga senyawa Al3V sebagian besar bersifat logam. Namun sebaliknya, aluminium dan litium yang memiliki keelektronegativitas 1,0 memiliki perbedaan keelektronegatifan 0,5. Jadi ketika membentuk senyawa AlLi, ikatan merupakan kombinasi logam dan ionik. Ikatan ionik merupakan hasil tarikan listrik antar ion positif dan negatif yang ditempatkan secara bergantian. Dalam ikatan ionik, elektron digunakan bersama
oleh ion elektropositif atau kation dan ion elektronegatif atau anion. Ion elektropositif melepaskan elektron valensinya, sedangkan ion elektronegatif menangkapnya untuk menghasilkan ion yang memiliki orbital dan suborbital elektron penuh. Akibatnya, tidak ada elektron bebas yang tersedia untuk mengantarkan listrik. Dalam struktur kristal tertentu, kombinasi bidang atom dan arah kristalografi di mana atom dapat bergerak paling mudah sebagai respon terhadap tegangan yang diberikan dikenal sebagai sistem slip. Jadi jumlah sistem slip yang tersedia dapat bervariasi, tergantung pada struktur kristal. Dan sistem slip ini sangat penting dalam menentukan cara material berubah bentuk karena beban. Untuk slip pada beberapa arah, ion-ion bermuatan serupa harus didekatkan satu sama lain. Dan karena adanya tolak elektronegatif elektrostatis, mode slip ini sangat terbatas. Jadi hal ini tidak menjadi masalah pada logam, karena semua atom bersifat netral secara elektronik. Tidak ada konduksi listrik seperti yang ditemukan pada logam yang mungkin terjadi pada kristal ionik. Tetapi, konduksi ionik yang lemah terjadi sebagai akibat dari pergerakan masing-masing ion. Ketika terkena tekanan, kristal ionik cenderung membelah atau pecah di sepanjang bidang atom tertentu daripada berubah bentuk secara ulat seperti yang terjadi pada logam. Jadi ikatan ionik terbentuk antar logam elektropositif dan non-logam elektronegatif. Semakin jauh jarak keduanya pada tabel periodik, semakin besar kemungkinan keduanya membentuk ikatan ionik. Natrium dan klorin bergabung membentuk garam meja atau NaCl. Atom natrium melepaskan elektron valensi terluarnya yang ditransfer ke kulit elektron terluar atom klorin. Karena kulit terluar ion klorin sekarang mengandung 8 elektron, mirip dengan gas mulia, konfigurasinya sangat stabil. Dalam simbolnya, ion natrium dituliskan sebagai Na+, dan ion klorin dituliskan sebagai Cl-. Ketika keduanya bergabung untuk ikatan ionik, senyawa NaCl bersifat netral karena muatannya seimbang. Jadi ikatan kovalen. Banyak unsur yang mempunyai 3 atau lebih elektron valensi terikat ke dalam struktur kristal oleh gaya yang timbul dari pembagian elektron untuk melengkapi elektron yang diperlukan untuk stabilitas atom. Elektron harus dibagi dengan 8N atom tetangga, dengan N adalah jumlah elektron valensi dalam unsur tertentu. Kekerasan tinggi dan konduktivitas listrik rendah merupakan ciri umum padatan jenis ini. Pada keramik yang berikatan kovalen, ikatan antar atom bersifat spesifik dan terarah, melibatkan pertukaran muatan elektron antar pasangan atom. Jadi, ketika kristal kovalen diberi tekanan yang cukup, kristal tersebut menunjukkan patah getas karena pemisahan ikatan pasangan elektron tanpa reformasi selanjutnya. Perlu juga dicatat bahwa keramik jarang sekali terikat secara ionik atau kovalen. Mereka biasanya terdiri dari campuran dua jenis obligasi, misalnya silikon nitrida yang terdiri dari sekitar 70% ikatan kovalen dan 30% ikatan ionik. Ikatan kovalen terbentuk antara unsur elektropositif dan unsur elektronegatif. Dalam molekul gas metana, 4 atom hidrogen bergabung dengan 1 atom karbon. Atom karbon mempunyai 4 elektron pada kulit terluarnya. Dan elektron-elektron ini digabungkan dengan 4 elektron lainnya. Satu dari masing-masing 4 atom hidrogen untuk menghasilkan kulit terluar yang lengkap dan stabil yang terdiri dari 8 elektron yang disatukan melalui ikatan kovalen. Karena tidak terionisasi, ikatan kovalen tidak dapat mengantarkan listrik dan bersifat non-konduktor. Ikatan kovalen membentuk dasar bagi banyak senyawa organik, termasuk molekul polimer rentang panjang. Selanjutnya, ikatan sekunder atau van der Waals lebih lemah dibandingkan dengan ikatan logam, ionik, dan kovalen primer. Energi ikatan biasanya hanya sekitar 10 kJ per mol,
atau 0,1 eV per atom. Meskipun ikatan sekunder terdapat di antara hampir semua atom atau molekul, keberadaannya biasanya tidak jelas jika terdapat salah satu dari 3 jenis ikatan primer. Meskipun gaya van der Waals hanya berperan kecil pada logam, gaya tersebut merupakan sumber ikatan yang penting bagi gas inert yang memiliki struktur elektron stabil. Beberapa senyawa molekul seperti air dan polimer termoplastik yang rantai utama terikat secara kovalen, namun tetap terikat ke rantai utama lainnya melalui ikatan sekunder. Jadi selanjutnya yaitu bab 2.3 mengenai kristal dan cacatnya. Bab 2.3. Jadi ketika suatu zat membeku saat didinginkan dari keadaan cair, yang membentuk padatan yang merupakan struktur amorf atau kristal. Struktur amorf pada dasarnya adalah struktur acak. Meskipun ada yang dikenal sebagai tetanan jarak pendek, yang mana kelompok-kelompok kecil atom tersusun secara teratur, namun tidak terdapat tetanan jangka panjang, yang seluruh atomnya tersusun secara teratur. Namun logam dalam kondisi pembukaan normal biasanya membentuk struktur kristal yang teratur dan berjangkauan panjang kecuali kaca. Hampir semua bahan keramik yang membentuk struktur kristal. Oleh karena itu logam dan keramik pada umumnya berbentuk kristal, sedangkan gelas dan polimer sebagian besar berbentuk amorf. Selanjutnya kisi ruang mengenai sistem kristal. Struktur kristal terdiri dari atom atau molekul dalam pola 3 dimensi yang teratur dan berulang dengan urutan jangka panjang. Susunan spesifik atom atau molekul di bagian dalam kristal menentukan jenis struktur kristal yang ada. Sebaran atom dalam 3 dimensi dikatakan membentuk kisi ruang jika setiap titik mempunyai lingkungan identik. Ketika membahas struktur kristal, biasanya diasumsikan bahwa kisi ruang terus berlanjut hingga tak terhingga ke segala arah. Dalam kaitannya dengan kristal, misalnya besi yang berukuran 0,2 cm persegi, terdapat 10 pangkat 18 atom besi di dalamnya. Semua sistem kristal dapat dikelompokkan menjadi satu dari 7 sistem dasar yang dapat disusun dalam 14 cara berbeda yang disebut kisi Bravais. Namun hampir semua logam struktural mengkristal menjadi salah satu dari 3 pola kristal, yaitu FCC atau Phase Center Cubic, HCP yaitu Hexagonal Closed Plate, dan HCC dan BCC yaitu Body Center Cubic. Namun meskipun ilustrasi struktur kristal FCC, HCP, dan BCC menggambarkan kisi kristal yang tertata sempurna, namun material asli jarang sekali yang mempunyai yang sempurna. Biasanya mengandung ketidaksempurnaan atau cacat yang mempengaruhi fisik, kimia mekanik, dan elektronik, tergantung pada sifat-sifat yang diinginkan dan ditunjukkan oleh bahan tersebut. Ketidaksempurnaan atau cacat ini dapat berdampak pada sifat-sifat bahan, baik secara positif atau negatif. Mereka dapat memainkan peran penting dalam proses seperti deformasi mekanis, anil, pengendapan, difusi, dan sintering. Cacat dan ketidaksempurnaan ini dapat diklasifikasikan dalam 4 divisi utama, yaitu cacat titik, cacat garis, cacat bidang, dan cacat volume. Jadi cacat titik atau dikenal sebagai cacat dimensi 0 terjadi pada setiap simpul kisi dengan kekosongan atau atom yang hilang. Atom ekstra atau interstitial atau atom pengontor disebut dengan pengganti. Cacat titik melekat pada keadaan setimbang dan karenanya ditentukan oleh suhu, tekanan, dan komposisi. Namun sebaliknya, keberadaan dan konsentrasi cacat garis, permukaan, dan volume bergantung pada cara logam awalnya dibentuk dan selanjutnya diproses. Selanjutnya, cacat garis. Cacat garis atau cacat satu dimensi dikenal sebagai dislokasi.
dan terletak di sepanjang sumbu atau garis atom dalam kisi kristal. Jenis cacat garis yang utama adalah dislokasi tepi, di mana terdapat sebagian bidang atom ekstra di atas atau di bawah garis dislokasi. Dislokasi dapat bersifat positif atau negatif, bergantung pada apakah baris atom tambahan berada pada bidang di atas atau di bawah garis dislokasi. Jenis cacat garis paling penting lainnya adalah dislokasi ulir. Jenis cacat khusus ini memiliki sumbu spiral yang menghubungkan dua bidang yang biasanya sejajar. Kebanyakan logam mempunyai sejumlah besar dislokasi campuran, yang merupakan kombinasi dislokasi tepi dan dislokasi ulir. Pembentukan dan pergerakan dislokasi merupakan dasar yang mendasari deformasi slip dan mekanisme aliran plastis. Ketika suatu gaya diterapkan, bidang atom di atas dislokasi dapat dengan mudah membentuk ikatan dengan bidang atom di bawahnya atau di sebelah kanannya. Jadi gerakannya mirip dengan menggerakkan karpet di sepanjang lantai dengan menggerakkan kerutan di salah satu sisi karpet ke sisi lainnya. Adanya dislokasi memungkinkan terjadinya deformasi plastis pada tingkat tegangan yang besarnya lebih kecil daripada yang dibutuhkan oleh struktur kristal yang sempurna dan bebas cacat. Selanjutnya, cacat permukaan atau bidang terjadi setiap kali struktur kristal suatu logam terputus-putus pada suatu bidang. Cacat permukaan meluas ke dua arah pada permukaan yang relatif besar dengan ketebalan hanya 1 atau 2 parameter kisi. Misalnya batas ulir adalah gangguan permukaan antar kisi kristal masing-masing butir. Batas butir dan fase tidak bergantung pada banyak struktur kristal. Jenis cacat permukaan lainnya terjadi di dalam kristal dan bergantung pada struktur kristal. Cacat permukaan dalam kisi kristal dapat terjadi karena yang pertama kesalahan umum, selanjutnya batas fase yang koheren, dan kemarahan mekanis. Di sini kemarahan mekanis meningkatkan kekuatan karena membagi kristal, sehingga meningkatkan jumlah hambatan pergerakan dislokasi. Kemarahan bukanlah mode deformasi yang dominan pada logam dengan sistem slip ganda, seperti struktur FCC. Kemarahan mekanis terjadi pada logam yang memiliki struktur kristal BCC dan HCP pada suhu rendah dan laju pembebanan yang tinggi. Kondisi di mana proses slip normal dibatasi karena sedikitnya sistem slip yang dapat dioperasikan. Jumlah deformasi plastis massal pada kembaran lebih kecil dibandingkan dengan slip. Jadi pentingnya kembaran adalah bidang kristalografi yang diorientasikan ulang sehingga slip tambahan dapat terjadi. Tidak seperti slip, pergerakan geser pada kembaran hanya sebagian kecil dari jarak antar atom. Dan geseran tersebut terdistribusi secara merata pada volume dan bukanlah terlokalisasi pada sejumlah bidang yang berbeda. Selain itu, terdapat perbedaan orientasi atom pada daerah kembar dibandingkan dengan daerah tidak kembar, yang merupakan batas fase. Karena jumlah pergerakan atom selama kembaran kecil, maka deformasi plastis yang dihasilkan juga kecil. Jadi, kita lanjut ke cacat volume. Cacat volume mencakup diskontinuitas seperti porositas, inklusi, dan retakan mikro yang hampir selalu mengurangi kekuatan dan ketahanan terhadap patah. Pengurangan yang terjadi bisa sangat besar, bahkan ketika jumlah cacatnya relatif kecil. Penyusutan selama pemadatan dapat mengakibatkan mikroporositas, yaitu porositas yang memiliki diameter sekitar mikrometer. Pada logam, porositas lebih banyak ditemukan pada produk coran dibandingkan produk tempa. Di deformasi plastis yang luas selama produksi logam, tempa biasanya cukup untuk menyembuhkan atau menutup mikroporositas internal. Jadi itu bab 2.3. Selanjutnya selanjut ke bab 2.4, yaitu struktur kristal logam. Jadi sebagian besar bahan logam bersifat polikristalin,
yaitu terdiri dari banyak butiran kristal yang sangat kecil. Butiran kristal terbentuk selama pemadatan sebagian besar logam dan paduan. Dan banyak butiran berbeda biasanya terbentuk secara independen untuk menghasilkan struktur mikropolikristalin selama pemadatan. Dalam bahan polikristalin, batas butir berfungsi sebagai menetapkan pemisahan kisi kristal dan masing-masing butir. Batas butir merupakan hasil proses pemadatan dan terjadi akibat kesalahan orientasi butir saat dibekukan pada posisinya. Semua batas butir tenggelam di dalam kekosongan dan dislokasi bisa hilang. Atom-atom berada di dalam batas butir biasanya sangat tegang dan terdistorsi. Jadi sehingga batas butir merupakan lokasi berenergi tinggi. Batas butir merupakan kerangka yang dapat memperkuat material polikristalin. Penguatan dapat terjadi karena dislokasi dapat menumpuk pada batas butir. Namun, batas butir juga dapat melemahkan suatu material jika terbentuk endapan yang tidak diinginkan sepanjang batas butir tersebut. Jika butiran memiliki struktur kisi yang sama, logam atau paduan tersebut disebut dengan bahan fasa tunggal. Namun, dalam banyak kasus, butiran dalam bahan polikristalin memiliki struktur kisi yang berbeda. Misalnya, paduan dua fase yang terdiri dari beberapa butir dengan satu struktur kristal dan butir lain dengan struktur kristal berbeda. Paduan sering kali terdiri dari beberapa fase, termasuk senyawa atau intermetalik yang berbeda. Meskipun demikian, butiran logam cenderung memiliki salah satu dari tiga struktur, yaitu FCC, HCP, dan BCC. FCC atau phase center kubik, sesuai dengan namanya. Selain atom sudut, terdapat atom yang terpusat pada setiap sisinya. Karena masing-masing atom yang terletak pada permukaannya adalah milik dua sel satuan, dan 8 atom sudut masing-masing milik 8 sel satuan, maka jumlah total atom yang terbentuk dalam sel satuan adalah 4. Logam kubik berpusat pada muka mengemas atom ke dalam struktur kristal 3 dimensi yang sangat efisien dalam memanfaatkan ruang yang tersedia di dalam struktur. Faktor pengepakan atom adalah 0,74 untuk struktur FCC. Atom-atom yang terstruktur FCC memiliki 12 atom tetangga terdekat, sehingga struktur FCC memiliki Cn sama dengan 12. Struktur FCC banyak ditemukan pada logam penting seperti aluminium, tembaga, dan nikel. Selain itu, struktur kristal beberapa logam dapat dirubah menjadi struktur kristal yang berbeda dengan mengubah suhu atau dengan pilihan penambahan paduan yang sesuai. Sistem FCC mempunyai 4 bidang slip, masing-masing dengan 3 arah slip yang tersedia. Jumlah total sistem slip adalah 12. Karena 3 bidang slip melekat pada kisi FCC, butiran logam dengan struktur FCC mempertahankan ketangguhan atau daktilitas yang baik, bahkan pada suhu yang sangat rendah. Istilah sebabnya mengapa logam FCC seperti aluminium diinginkan untuk digunakan pada suhu kriogenik. Sebaliknya, sistem BCC bukanlah struktur yang tertutup. Dalam hal ini, pesawat jaraknya hampir berdekatan dengan berfungsi sebagai pesawat slip. Oleh karena itu, struktur BCC mempunyai lebih banyak sistem slip dibandingkan kisi FCC. Namun bidang slip BCC tidak selalu berfungsi, karena bidang tersebut lebih bergantung pada suhu dan komposisi kimia. Permulaan penggatasan ini ditandai dengan daerah suhu yang dikenal sebagai Ductile Brittle Transition Temperature atau DBTT. DBTT bervariasi dari satu paduan ke paduan lainnya, namun permulaannya dikaitkan dengan lebih sedikit bidang slip aktif yang tersedia dalam deformasi pada suhu rendah. Untuk selanjutnya yaitu hexagonal closed package atau HCP. Atom-atom dalam struktur HCP juga tersusun di sepanjang bidang yang padat. Atom-atom pada bidang padat heksagonal disebut dengan bidang basal mempunyai susunan yang sama dengan atom-atom pada bidang padat FCC.
Jumlah atom yang terbentuk dalam sel satuan HCP adalah 6 atom dan faktor pengepakannya adalah 0,74. Di faktor pengepakan ini sama dengan yang diperoleh struktur FCC. Selain itu, bidang koordinasi yang diperoleh untuk struktur HCP yaitu Cn sama dengan 12 dan juga sama dengan struktur FCC. Aturan dasar kristalografi, jika bilangan koordinasi dua sel satuan yang berbeda adalah sama, maka keduanya akan mempunyai faktor pengepakan yang sama. Dalam susunan pengepakan yang ideal ini, lapisan antara dua bidang dasar di tengah struktur terletak dekat dengan atom-atom pada bidang dasar atas dan bawah. Oleh karena itu, setiap atom dalam kisi bersentuhan dengan 12 atom tetangga. Dan bilangan koordinasinya adalah Cn sama dengan 12. Di sini yang perlu dicatat bahwa seringkali terdapat penyimpangan dengan rasio ideal E/A 1633. Jika perbandingannya kurang dari 1633 berarti atom terkompresi searah sumbu C. Dan jika perbandingannya lebih besar dari 1633 berarti atom-atomnya memanjang sepanjang sumbu C. Dalam situasi ini, struktur HCP tidak dapat lagi dipandang sebagai struktur yang sangat padat dan harus digambarkan hanya dengan heksagonal. Namun struktur yang menyimpang dari pengepakan ideal biasanya masih digambarkan sebagai HCP. Misalnya, berilium digambarkan memiliki struktur HCP, tetapi rasio Ra sebesar 1,57. Sangat rendah dan menyebabkan beberapa distorsi pada kisi. Distorsi dan modulus elastisitas berilium yang luar biasa tinggi disebabkan oleh komponen kovalen dalam ikatannya. Di kontribusi dalam ikatan kovalen juga terdapat pada logam HCP, seng dan kadmium. Dengan rasio Ra lebih besar dari 185, hal ini menunjukkan kepadatan pengepakan menjadi sekitar 65%, jauh lebih kecil dari 74% struktur HCP ideal. Selanjutnya BCC atau body center kubik. Sistem BCC mirip dengan sistem kubik sederhana, hanya ia memiliki atom tambahan yang terletak di tengah struktur. Karena atom pusat seluruhnya termasuk dalam sel satuan yang bersangkutan, maka jumlah atom yang termasuk dalam sel satuan BCC adalah 2. Bilangan koordinasi struktur BCC adalah 8, karena atom pusat penuh bersentuhan dengan 8 atom tetangga yang terletak di sudut kisi. Faktor pengepakan untuk struktur BCC adalah 0,68, lebih kecil dibandingkan struktur FCC dan HCP. Karena pengemasan yang kurang efisien dalam struktur BCC, maka atom-atomnya kurang padat dibandingkan dalam struktur FCC atau HCP. Meskipun kristal BCC bukanlah struktur padat, namun merupakan struktur kesetimbangan dari 15 unsur logam pada suhu kamar, termasuk banyak unsur transisi penting, misalnya besi, nikel, titanium, dan zirconium. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama, meskipun setiap atom hanya mempunyai 8 tetangga terdekat, 6 atom tetangga terdekat kedua lebih dekat pada struktur BCC dibandingkan pada struktur FCC. Perhitungan menunjukkan bahwa obligasi tetangga terdekat kedua ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total energi ikatan logam BCC. Dan yang kedua, entropi yang lebih besar dari struktur BCC yang kurang padat memberikan keunggulan stabilitas dibandingkan struktur FCC yang padat pada suhu tinggi. Akibatnya, beberapa logam yang memiliki struktur padat pada suhu kamar bertransisi ke struktur BCC pada suhu yang lebih tinggi. Untuk berikutnya, butir dan batas butir. Butir dan batas butir membentuk struktur mikroskopis atau struktur mikro dari logam dan paduan. Batas butir serta fitur mikrostruktural lainnya seringkali diamati melalui proses preparasi spesimen yang dikenal sebagai metalografi. Proses ini melibatkan pemolesan permukaan spesimen logam
dan kemudian digores dengan larutan asam yang sesuai. Proses etsar menghasilkan permukaan yang tidak rata secara mikroskopis yang memantulkan cahaya sedikit berbeda dibandingkan permukaan yang tidak tergores. Dan bila dilakukan dengan benar, akan memperlihatkan struktur mikro yang mendasari material. Karena ukuran butir suatu logam atau paduan mempunyai pengaruh penting terhadap sifat struktur yang dihasilkan, sejumlah metode telah dikembangkan untuk mengukur ukuran butir yang suatu sampel. Dengan pengecualian teknik pengukuran ukuran butir struktur Shepard, semua metode ini menggunakan beberapa bentuk pemeriksaan mikro, di mana sampel kecil dipasang, dipoles, dan kemudian digores untuk mengungkapkan struktur butir. Metode yang paling langsung untuk mengukur ukuran butir rata-rata adalah dengan menghitung jumlah butir yang terdapat pada suatu area sampel yang diketahui, sehingga ukuran butir dapat dinyatakan sebagai jumlah butir per luas. Salah satu prosedur umum untuk menentukan ukuran butir rata-rata adalah standar ASTM, atau American Society for Testing Material. Metode lain yang biasa digunakan untuk mengevaluasi struktur butir baja perkakas dan baja kecepatan tinggi adalah teknik ukuran butir Sander-Graf. Metode ini dikembangkan pada tahun 1930-an setelah ditemukan bahwa metode ASTM tidak cukup untuk mengkarakterisasi struktur butiran halus yang biasanya ditemukan pada baja kelas ini. Jadi itu merupakan bab 2.4. Selanjutnya saya lanjutkan ke bab 2.5 mengenai difusi. Jadi, atom sangat mudah bergerak dalam bentuk gas atau cairan. Sedangkan ikatan atom dalam padatan membatasi mobilitasnya. Namun atom dapat bergerak dalam zat apapun, bahkan pada benda yang padat. Meyakinkan para ahli non-metalurgi bahwa atom bergerak dalam logam padat dan paduannya mungkin sulit untuk dilakukan. Tetapi ini adalah 100% metalurgi Injil. Atom dalam benda padat terus-menerus bergerak karena gerakan termalnya. Meskipun sulit dibayangkan, difusi memungkinkan mereka bermigrasi ke lokasi berbeda dalam kisi kristal. Atom yang bergetar dapat bertukar posisi dengan atom tetangga dalam kisi, atau bahkan atom dapat berpindah ke lokasi kekosongan atau area yang cacat di dekatnya. Pergerakan atau difusi terjadi pada logam padat dan paduan padat dengan berbagai cara. Proses kekosongan adalah salah satu contoh umum difusi. Situs terbuka dalam kisi adalah jenis cacat kristal yang umum, dan atom berpindah ke situs kisi yang tidak terisi. Hal ini dapat terjadi jika semua atom yang berosilasi pada situs kisi biasanya memiliki energi panas yang cukup untuk melompati celah tersebut ke situs kosong di dekatnya. Di proses difusi kekosongan ini merupakan mekanisme dasar gerak atom dan merupakan mekanisme paling umum untuk difusi atom dalam zat padat. Adanya kekosongan merupakan suatu kondisi keseimbangan dan jumlah kekosongan meningkat secara eksponensial yang seiring kenaikan suhu sebagai berikut. Jadi ini merupakan rumusnya, yaitu NV per NI pangkat Q per KT, di mana NV adalah jumlah kekosongan, N adalah jumlah total situs kisi, Q adalah energi aktivitas yang diperlukan untuk membentuk kekosongan, K adalah konstanta Boltzmann, dan T adalah suhu absolut dalam satuan derajat Kelvin. Jadi kekosongan dapat terbentuk melalui beberapa mekanisme. Dalam mekanisme Frankel, sebuah atom dipindahkan dari posisi kisi normalnya ke situs interstitial. Namun hal ini memerlukan cukup banyak energi. Yang pertama, energi untuk membentuk kekosongan, dan kemudian energi untuk membentuk interstisial. Oleh karena itu, kemungkinannya cukup rendah. Metode yang lebih realistis dan berenergi lebih rendah adalah mekanisme Schottky, di mana kekosongan berasal dari permukaan bebas dan berpindah melalui difusi ke bagian dalam kristal.
Sebagaimana telah disebutkan, pergerakan atom dalam struktur kisi juga terjadi melalui dua jenis cacat garis, itu dislokasi tepi dan dislokasi ulir. Jadi penerapan tegangan yang cukup besar dapat mengakibatkan pergerakan cacat kisi melalui struktur kristal. Penerapan tegangan berkelanjutan yang melebihi batas elastis inilah yang menyebabkan perubahan permanen pada ukuran dan bentuk suatu material yang dikenal sebagai deformasi permanen atau plastis. Jenis deformasi ini dicirikan oleh fakta bahwa ketika tegangan yang diberikan dihilangkan, material tidak kembali ke bentuk sebelumnya yang tidak terdeformasi. Jadi distorsi ini membuat bidang slip kristalografi menjadi kasar sehingga atom dapat bergerak dengan rendah, bergerak dengan mudah dan mengurangi atau menghambat pergerakan dislokasi di seluruh struktur kristal. Hal ini meningkatkan ketahanan terhadap deformasi plastis atau permanen dan merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan interaction material. Jadi perlakuan panas dan difusi merupakan salah satu konsep utamanya adalah bahwa difusi adalah proses yang diaktifkan secara termal, yaitu difusi atom pada padatan menjadi lebih jelas ketika padatan tersebut dipanaskan. Hal ini dapat dipahami secara umum dengan mengetahui bahwa suhu suatu zat adalah ukuran energi kinetik rata-rata atom atau molekul dalam zat tersebut. Ketika suhu meningkat, getaran energik atom menjadi lebih jelas, yang meningkatkan kemungkinan atom berpindah ke lokasi kisi lain dalam bahan padat. Contoh praktis dari proses difusi adalah proses industri karburisasi. Dalam proses ini, konsentrasi atom karbon pada permukaan komponen baja ditingkatkan. Karbon ekstra di permukaan membantu meningkatkan kekerasan permukaan baja. Sumber karbon ditempatkan di dekat permukaan baja yang kemudian dipanaskan. Panas menghasilkan difusi karbon ke permukaan baja dan daerah bawah permukaan. Kedalaman difusi atau kedalaman wadah mengikuti ketergantungan waktu, suhu sedemikian rupa sehingga sini case depth sama dengan D akar time, di mana faktor difusivitas D bergantung pada suhu, komposisi baja, kimia baja, dan gradien konsentrasi karbon di permukaan. Dalam hal suhu, faktor difusivitas meningkat secara eksponensial sebagai fungsi suhu absolut. Metode pengerasan dengan difusi mencakup berbagai spesies rekan selain karbon seperti nitrogen dan boron, dan metode proses berbeda untuk mengangkut spesies pergerakan ke permukaan bagian tersebut. Laju difusi bervariasi secara eksponensial terhadap suhu, dan persamaan faktor difusivitas diberikan oleh D sama dengan D0 E pangkat min Q per KT, di mana D0 adalah konstanta difusi, R adalah konstanta gas ideal, dan Q adalah energi aktivitas proses difusi. Energi aktivasi Q adalah jumlah energi yang diperlukan untuk memindahkan atom melewati penghalang energi dari satu situs kisi ke situs kisi lainnya. Artinya, atom harus bergerak dengan amplitude yang cukup untuk memutus ikatan tetangga terdekatnya agar dapat berpindah ke lokasi baru. Konstanta difusi dan energi aktivasi bervariasi dari satu unsur ke unsur lainnya dan tergantung pada jenis penghalang energi. Misalnya, konstanta difusi magnesium dalam magnesium atau difusi mandiri berbeda dengan konstanta difusi magnesium dalam aluminium. Jadi itu merupakan bab 2.5. Selanjutnya saya lanjut ke bab 2.6 mengenai solusi solid.
Jadi di sini sebuah larutan padat terbentuk ketika dua atau lebih unsur bercampur satu sama lain dalam kisi kristal. Atom-atom satu unsur memasuki kisi unsur kedua membentuk semacam kemitraan. Atom tersebut disebut zat terlarut, tuan rumah disebut zat larut. Hanya ada satu pelarut, tetapi mungkin ada lebih dari satu zat terlarut. Pelarut selalu memiliki jumlah atom terbanyak, sedangkan atom terlarut dalam kisi padat sedangkan atom terlarut dalam kisi padat pelarut. Sifat utama larutan padat adalah kelarutan zat terlarut dalam pelarut. Kelarutan didefinisikan sebagai kemampuan dua unsur atau lebih untuk campuran dengan struktur homogen atau fase tunggal. Kelarutan garam dalam air merupakan contoh umum, sehingga garam larut ke dalam air sebagai campuran homogen. Demikian pula, atom suatu unsur dapat menyebar dan bergerak, yaitu berdifusi di dalam kisi kristal logam padat. Di sini dalam kasus larutan padat, pelarut atau inang menampung atom zat terlarut dalam struktur kisinya. Atom terlarut dapat menggantikan atom pelarut dalam kisi inang, atau atom terlarut dapat ditempatkan di ruang terbuka dalam kisi inang. Oleh karena itu, ada dua tipe dasar paduan larutan padat, yaitu larutan padat substitusi, di mana atom zat terlarut berukuran hampir sama dengan atom pelarut. Selanjutnya, larutan padat intersial, di mana atom zat terlarut jauh lebih kecil dibandingkan atom pelarut. Ini jika terdapat atom zat terlarut yang lebih kecil dan besar, maka larutan padat dapat bersifat substitusional dan interstisial. Larutan padat juga lebih kuat dibandingkan logam murni karena zat terlarut menyebabkan ketegangan pada gisi. Selanjutnya, solusi padat pengganti. Sebagaimana dicatat, perbandingan ukuran atom zat terlarut dan pelarut penting dalam larutan padat substitusi. Secara umum, ada 4 faktor dasar yang dikembangkan oleh Hume-Rothery yang mempengaruhi kemungkinan dua logam membentuk larutan padat substitusi. Baik, di sini lanjut mengenai solusi padat interstial. Larutan padat interstial adalah larutan yang atom terlarutnya jauh lebih kecil dan berada dalam ruang antara atom pelarut yang ada dalam struktur kristal. Namun satu-satunya atom terlarut yang cukup kecil untuk masuk ke dalam celah kristal logam adalah hidrogen, nitrogen, karbon, dan boron. Atom berdiameter kecil lainnya seperti oksigen cenderung membentuk senyawa dengan logam daripada larut di dalamnya. Karena ukuran atom yang kecil dan kemampuannya membentuk larutan padat interstial, keempat unsur karbon, nitrogen, hidrogen, dan boron sering disebut sebagai interstial. Secara umum, larutan padat interstial ini memiliki kisaran komposisi yang agak terbatas, karena kelarutan interstial terbatas pada sebagian besar logam. Hanya logam transisi, misalnya besi, nikel, titanium, dan zirconium, yang memiliki kelarutan yang cukup besar terhadap karbon, nitrogen, dan boron. Meskipun demikian, atom interstial umumnya menyebabkan lebih banyak distorsi pada kisi inang dibandingkan dengan atom substitusi. Karena itu, larutan padat interstial dapat menghasilkan penguatan signifikan pada sistem paduan penting. Sini penguatan baja interstial. Karbon, nitrogen, dan boron merupakan contoh penting unsur paduan interstial dalam baja. Khususnya atom karbon dalam bentuk besi kubik, besi BCC atau body center kubik merupakan pengeras yang ampuh dalam hal ini. Karbon interstial dalam besi menjadi dasar pengerasan baja. Selanjutnya mengenai penggetasan hidrogen. Sebaliknya, hidrogen hampir tidak pernah menjadi bahan tambahan yang baik untuk logam apapun. Energi aktivasi difusi hidrogen cenderung rendah,
sehingga hidrogen dapat berdifusi dan terakumulasi dalam dislokasi dan kekosongan batas butir. Ketika hidrogen melemahkan batas butir, paduan menjadi lebih rapuh dan penurunan keuletan yang tajam. Mekanisme ini disebut sebagai pengetasan hidrogen dan dapat mengakibatkan patah getas. Selanjutnya batas kelarutan. Seperti kelarutan garam dalam air, larutan padat juga mempunyai batas kelarutan. Kelarutan padat adalah ukuran seberapa banyak zat terlarut dapat dialirkan ke dalam kisi inang. Suhu mempengaruhi tingkat kelarutan sehingga suhu yang lebih tinggi memperluas kisi-kisi inang. Dan dengan demikian memberikan kesempatan yang lebih baik bagi zat terlarut untuk masuk ke dalam kisi-kisi. Perubahan batas kelarutan terhadap suhu dijelaskan dalam diagram fase. Fase zat padat mengacu pada struktur atom dalam zat padat. Garis solpus menentukan batas kelarutan tembaga dalam aluminium dan kondisi kesetimbangan larutan padat tembaga dalam aluminium. Ketika kandungan unsur paduan melebihi batas kelarutan padat atau solpus, unsur paduan menghasilkan konstituen mikrostruktur atau fase kedua yang dapat terdiri dari bahan paduan murni atau fase senyawa intermetalik. Selain mempengaruhi suhu, batas kelarutan sangat bergantung pada unsur-unsur dalam paduan. Beberapa logam mempunyai kelarutan yang sangat luas satu sama lain. Misalnya sejumlah paduan biner membentuk kelarutan padat substitusi dengan kelarutan sempurna pada suhu kamar. Paduan biner ini sangat sesuai dengan 4 kriteria dari pedoman Humy-Rotary untuk paduan substitusi. Jika faktor-faktor ini tidak dipenuhi, maka kelarutan yang ada hanya terbatas. Ketika kisi inang tidak dapat melarutkan atom terlarut lagi, kelebihan zat terlarut dapat berkelompok membentuk kristal kecil sendiri, mungkin bersama dengan beberapa atom pelarut, dan kemungkinan lainnya adalah kelebihan atom zat terlarut bereaksi pada beberapa atom pelarut untuk membentuk senyawa intermetalik. Tergantung pada unsur-unsurnya, larutan padat substitusi dapat memiliki kelarutan terbatas atau tidak terbatas. Perbedaan mendasar ini tercermin pada diagram fase. Misalnya sistem paduan aluminium tembaga adalah contoh dua elemen dengan kelarutan padat terbatas sebesar 5,65% berat. Di sisi lain, sistem tembaga nikel adalah contoh sistem paduan biner dengan kelarutan padat tak terbatas. Dengan demikian, larutan padat substitusi dapat mempunyai batas kelarutan yang bervariasi pada suhu kamar. Sebaliknya, 4 atom interstial, boron, karbon, hidrogen, dan nitrogen, cenderung memiliki kelarutan yang sangat terbatas. Misalnya, karbon memiliki batas kelarutan padat yang sangat rendah pada besi dengan struktur BCC, atau body center kubik yang disebut besi ferrit atau besi alfa. Jadi itu merupakan bab 2.6. Selanjutnya saya lanjut ke bab 2.7 mengenai alotropi besi. Jadi di sini panas memacu pergerakan atom melalui difusi, dan pemanasan besi atau baja dapat menyebabkan atom besi menyusun ulang dirinya menjadi beberapa jenis kisi kristal. Pergeseran atom ke dalam struktur kristal yang berbeda disebut sebagai perubahan alotropik, dan besi merupakan unsur alotropik yang mengubah strukturnya pada beberapa suhu yang dikenal sebagai suhu transformasi. Proses perubahan besi dari satu susunan atom ke susunan atom lainnya ketika dipanaskan atau didinginkan disebut transformasi fasa. Selama transformasi fasa, suhu tetap konstan selama pemanasan, hingga transformasi fasa besi selesai. Suhu kritis transformasi fasa besi diberi dengan huruf A yang berasal dari kata Prancis arret yang berarti penahanan. Suhu selama pemanasan atau pendinginan melalui transformasi. Huruf A juga diikuti dengan huruf huruf C atau R untuk menunjukkan transformasi masing-masing melalui pemanasan atau pendinginan. Penggunaan huruf C untuk pemanasan berasal dari kata Prancis yaitu chauffer yang berarti pemanasan.
Jika kondisi pendinginan berlaku, suhu kritis ditetapkan sebagai AR, dan huruf R berasal dari kata Prancis, yaitu refroidissant, yang berarti pendinginan. Di bawah titik leleh 1540 derajat Celcius atau 2800 derajat Fahrenheit, terdapat 3 titik tertinggi suhu ketika besi padat mengalami perubahan fasa. Proses pemadatan saat besi cair mendingin hingga titik lelehnya memulai memukul tanpa penurunan suhu lebih lanjut ketika ia mengubah dirinya sepenuhnya menjadi bentuk besi padat yang disebut besi delta atau ferrit delta. Ferrit memiliki struktur kristal BCC. Delta ferrit adalah fase besi BCC suhu tinggi. Setelah pemadatan selesai, suhu turun dengan kecepatan yang seragam hingga suhu 1394 derajat Celcius atau 2541 derajat Fahrenheit tercapai. Suhu ini menandai dimulainya transformasi besi BCC delta menjadi fase kristal FCC yang disebut besi austenite atau gamma. Suhu tetap konstan sampai transformasi selesai, yaitu sampai semua besi mempunyai struktur fase austenitic. Pendinginan lebih lanjut dari besi gamma atau FCC berlanjut dengan kecepatan yang seragam hingga suhu mencapai 912 derajat Celcius atau 1674 Fahrenheit. Ini adalah suhu transformasi ketika besi gamma mulai bertransformasi menjadi bentuk besi non-magnetit dengan kisi kristal BCC. Suhu tetap stabil selama pendinginan sampai semua atom besi sepenuhnya berubah menjadi kisi kristal BCC. Besi fase BCC suhu rendah ini disebut sebagai besi alfa atau ferrit alfa. Terakhir, dataran tinggi pendinginan serupa terjadi pada 796 derajat Celcius hingga 1416 derajat Fahrenheit. Yang merupakan suhu transformasi ketika bentuk besi alfa non-magnetik berubah menjadi bentuk besi alfa yang bersifat magnetis. Ini adalah suhu Curie pada bagian ferromagnetik yang berada di bawah suhu Curie. Momen magnet atom-atom yang berdekatan sejajar satu sama lain, sehingga semua momen magnet individu sejajar dalam satu arah. Jadi perubahan fasa ini yang dapat dilakukan dengan sangat lambat disebut transformasi kesetimbangan. Karena waktu yang diberikan cukup untuk memungkinkan terjadinya transformasi lengkap, yaitu memungkinkan logam mencapai kesetimbangan untuk setiap perubahan fasa. Perubahan yang lambat dalam kondisi mendekati kesetimbangan juga bersifat reversible. Perubahan yang sama dapat terjadi dalam urutan terbalik. Artinya, ketika besi atau baja dipanaskan secara perlahan dari suhu kamar, besi alfa mula-mula menjadi besi alfa non-magnetik dan kemudian menjadi besi gamma pada pemanasan lebih lanjut. Semua transformasi kesetimbangan didasarkan pada pergerakan atom melalui difusi yang terjadi melalui agitasi termal atom atau molekul. Dengan demikian, semua transformasi kesetimbangan diklasifikasikan sebagai transformasi termal atau difusi. Karena pertumbuhan atau dekomposisi fase diaktifkan oleh energi termal atom-atom dalam padatan. Itu merupakan bab 2.7. Selanjutnya saya lanjutkan menuju bab 2.8, yaitu melting atau mencair. Jadi atom terus bergerak. Ketika suhu meningkat, atom-atom menjadi lebih berenergi sehingga lebih mungkin memiliki energi yang cukup untuk melepaskan diri dari ikatan dengan atom-atom tetangganya. Pada titik tertentu, suhu yang dicapai cukup untuk menyebabkan pencairan. Dalam cairan, jarak atom-atom lebih jauh dibandingkan pada padatan yang bersangkutan. Misalnya massa jenis baja karbon biasa dipanaskan hingga menjadi cair sekitar kira-kira 20% lebih rendah daripada massa jenis baja yang sama dengan bentuk padat. Fase cair tidak memiliki urutan padatnya yang jauh, tetapi interaksi yang kuat masih terjadi antara atom-atom tetangga dalam cairan. Tidak seperti gas, logam murni meleleh pada suhu unik yang disebut titik leleh.
Logam dengan ikatan antara atom yang lemah meleleh pada suhu yang lebih rendah. Ini termasuk beberapa logam lunak seperti timah dan bismut. Sebaliknya, logam tahan api mempunyai titik leleh yang sangat tinggi. Logam tahan api termasuk niobium, juga dikenal sebagai columbium, tantalum, molybdenum, tungsten, dan rhenium. Jadi berbeda dengan logam murni, paduan tidak selalu mempunyai titik leleh yang unik. Sebaliknya, sebagian besar paduan melibatkan rentang leleh, hingga paduan hanya meleleh sebagian pada rentang suhu tertentu. Perilaku ini dapat dilihat pada diagram fase aluminium tembaga dan tembaga nikel. Garis solidus adalah 4 fase padat mulai meleleh, dan fase baru terdiri dari campuran fase larutan padat dan beberapa fase cair. Campuran cairan padat ini disebut sebagai zona lembek. Jadi alasan terjadinya zona lembek dapat dipahami secara kualitatif dengan memeriksa diagram fase tembaga nikel. Tembaga murni memiliki titik leleh lebih rendah dibandingkan nikel. Oleh karena itu, pada paduan tembaga nikel, daerah yang mengandung tembaga meleleh sebelumnya daerah yang kaya akan nikel. Zona lembek menjadi 100% cair ketika suhu dinaikkan di atas garis liquidus. Seperti yang diharapkan, garis liquidus bertemu dengan titik leleh logam murni dalam diagram fase paduan, seperti sistem tembaga nikel. Namun, penting untuk dipahami bahwa beberapa komposisi paduan tertentu tidak memiliki zona lembek. Artinya, beberapa paduan memiliki komposisi unik dengan titik leleh spesifik yang lebih rendah dari titik leleh dua logam murni dalam paduan tersebut. Jadi paduan ini disebut sebagai paduan eutentik. Istilah eutentik diambil dari kata Yunani yang berarti titik leleh rendah. Misalnya, ketika perak dicampur dengan 28,1% tembaga. Peleburan eutentik terjadi pada suhu 779 derajat Celcius. Paduan eutentik penting karena peleburan sempurna terjadi pada suhu rendah. Misalnya besi tuang didasarkan pada komposisi sekitar komposisi eutentik besi karbon dari besi dengan 4,30% berat karbon. Eutentik industri lain yang signifikan adalah eutentik industri lain yang signifikan adalah pada sistem timbang timah untuk solder. Sistem ini memiliki titik leleh eutentik 183 derajat Celcius dengan komposisi 61,9% berat Sn dan 38,1% berat Pb atau 73,9% atom timah. Jadi ini merupakan salah satu contoh diagram fase Fe3C. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya saya lanjutkan ke bab 2.9 yaitu mengenai struktur solidifikasi. Di sini struktur pemadatan logam cair terjadi melalui proses nukleisasi dan pertumbuhan. Selama proses ini, atom-atom mengubah susunannya dari susunan zat jangka pendek, suatu zat cair, menjadi susunan jangka panjang atau suatu zat padat. Dengan demikian, mereka melepaskan sebagian besar energi kinetiknya dalam bentuk panas yang disebut panas laten peleburan. Logam cair biasanya membeku menjadi struktur kristal yang teratur dalam kondisi pemadatan normal. Atom logam dapat dipandang berbentuk bola kasar, dan distribusi awan elektron terluar yang berbentuk bola meningkatkan kemungkinan atom logam menyusun diri yang menjadi pola simetris, yaitu kristalografi selama pemadatan. Jadi logam cair biasanya mengeras dengan relatif mudah sebagai kristal FCC, BCC, dan HCP. Namun struktur amorf dapat terbentuk ketika logam cair didinginkan dengan laju yang relatif tinggi. Logam dengan struktur amorf disebut
sebagai gelas logam. Penemuan gelas metalik pada tahun 1960-an oleh Paul Dues dan rekan-rekannya dimungkinkan oleh inovasi yang diberikan oleh metode pendinginan cepat. Laju pendinginan cukup cepat menekankan kecenderungan atom logam untuk menyusun dirinya menjadi kisi kristal. Perkembangan yang lebih baru dalam produksi kaca metalik telah digunakan untuk memproduksi bahan dengan penampang yang relatif besar dan yang telah digunakan untuk memproduksi produk konsumen. Salah satu contohnya adalah produksi peralatan olahraga seperti kepala tongkat golf, yaitu morfologi yang dihasilkan dari struktur pemadatan dapat digambarkan pada 4 skala panjang yang berbeda seperti yang dijelaskan sebagai berikut. Struktur skala makro atau makrostruktur adalah skala panjang pada order 1 mm sampai 1 meter. Struktur skala makro meliputi rongga susut, segregasi makro, retakan, kekasaran permukaan, dan dimensi pengecoran. Butir kolumnar yang tumbuh ke dalam adalah contoh khas struktur makro pemadatan. Selanjutnya, struktur skala meso adalah skala panjang pada order 10 sampai 4 meter. Hal ini memungkinkan deskripsi fitur mikrostruktur pada tingkat butir tanpa menyelesaikan seluk-beluk struktur butir. Antarmuka padat atau cair selama pemadatan tidak tajam pada skala panjang. Namun 3 zona atau tahapan utama proses pemadatan dapat diamati pada skala ini, yaitu zona cair, zona lembek, dan padatan. Sifat mekanik dipengaruhi oleh struktur pemadatan pada tingkat skala meso, yang dijelaskan oleh fitur-fitur seperti ukuran dan jenis butir, jenis dan konsentrasi mikrosegregasi kimia, dan jumlah penyusutan mikroporositas dan inklusi. Istilah mesoscale telah diperkenalkan dalam ilmu solidifikasi untuk menggambarkan hasil model komputer dengan lebih akurat. Selanjutnya, struktur skala mikro berada pada order 10 sampai 6 hingga 10 sampai 5 meter, sehingga struktur mikro adalah istilah klasik yang digunakan dalam metalografi untuk menggambarkan fitur yang diamati di bawah mikroskop. Skala mikro menggambarkan morfologi kompleks butiran pemadatan. Dalam pengecoran suara, sifat mekanik bergantung pada struktur pemadatan pada tingkat skala mikro. Untuk mengevaluasi pengaruh solidifikasi terhadap sifat-sifat coran, perlu diketahui morfologi butiran khas, yaitu ukuran dan jenis, berbentuk kolom atau sama sumbu, dan skala panjang struktur mikro seperti jalak lengan dendrit. Selanjutnya, struktur skala nano atau skala atom berada pada urutan 10 sampai 9 nanometer dan menggambarkan morfologi atom antarmuka padat cair. Pada skala ini, kinetika nukleisasi dan pertumbuhan solidifikasi dibahas dalam kaitannya dengan perpindahan atom individu dan cair ke padat. Fitur seperti dislokasi dalam atom individu diamati dengan bantuan mikroskop elektron. Itu merupakan bab 2.9. Selanjutnya saya lanjutkan ke bab 2.10 mengenai menggunakan diagram fase kesetimbangan. Jadi 2.10 di sini, diagram fase adalah alat mendasar yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana larutan padat, struktur kristal, dan senyawa kimia dipengaruhi oleh suhu. Dalam diagram fase biner, suhu dicantumkan pada sumbu vertikal dan komposisi kimia ditampilkan pada suhu horizontal. Untuk suhu dan komposisi kimia tertentu, diagram fase menunjukkan fase dan fase apa yang ada dalam paduan dalam kondisi kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal berarti bahwa setiap energi kinetik rata-rata, yaitu suhu, diasumsikan seragam dan stabil, sehingga setiap perubahan yang terjadi diberi waktu yang cukup untuk terjadi. Dengan demikian, diagram fase kesetimbangan mewakili komponen paduan yang diperoleh dalam kondisi perubahan perlahan
yang dapat diperkirakan sebagai kondisi keseimbangan. Diagram fase keseimbangan adalah alat penting dalam memahami pengaruh komponen paduan pemadatan dan pemrosesan termal. Keadaan padat pada struktur makro paduan yang sering digunakan untuk menentukan suhu pemadatan dan leleh, jalur pemadatan, dan fase keseimbangan yang dihasilkan, bentuk dan komposisi kimianya. Istilah fase seperti yang dibahas didasarkan pada karya terobosan matematikawan Amerika Josiah Willard Gibbs yang pertama kali memperkenalkan istilah tersebut dalam menjelaskan termodinamika benda padat heterogen. Aturan fase Gibbs merupakan istilah fase untuk setiap wilayah homogen suatu sistem, dan dia memperluas konsep tersebut untuk mendeskripsikan termodinamika padatan heterogen. Salah satu hasil penting dan konsep kunci diagram fase adalah aturan fase Gibbs yang menghubungkan jumlah komponen dalam suatu sistem dengan keadaan fisik sistem. Jumlah fase stabil atau P dalam suatu sistem ditentukan oleh aturan P sama dengan C min F plus 2, di mana F adalah jumlah variabel bebas dan C adalah jumlah komponen dalam sistem. Misalnya, sistem dasar besi karbon adalah sistem dua komponen yang terdiri dari besi dan karbon. Variabel independen meliputi suhu, tekanan, konsentrasi kimia suatu komponen. Karena tekanan dijaga pada nilai konstan suatu atmosfer atau ATM dalam diagram ini, maka tekanan tidak lagi menjadi variabel. Karena itu, P ditambah F sama dengan C plus 1. Karena ini adalah sistem dua komponen, timbal dan timah. Jadi, P ditambah F sama dengan 3. Di wilayah manapun yang hanya terdiri dari satu fase, diperbolehkan 2 derajat kebebasan, sehingga suhu dan konsentrasi timah keduanya dapat divariasikan secara independen. Di wilayah di mana terdapat dua fase yang hidup berdampingan, akan ada 1 derajat kebebasan. Artinya, jika suhu divariasikan secara independen, maka komposisinya harus tetap, atau jika komposisinya bervariasi, maka suhu akan tetap di daerah dua fase manapun. Jadi, aturan fase Gibbs adalah salah satu landasan yang mendasari dalam memahami diagram fase. Hal ini tidak hanya berlaku pada paduan biner atau dua komponen seperti yang diuraikan di sini, tetapi juga berlaku untuk sistem paduan yang jauh lebih kompleks dengan lebih dari dua komponen kimia, seperti paduan Terner dan Quaterner. Jadi, selanjutnya saya bahas bab 2.11 mengenai termodinamika kimia. Di bab 2.11 yaitu hukum termodinamika memberikan dasar untuk menggambarkan reaksi yang terjadi dalam sistem kimia. Hukum untuk sistem metalurgi, variabel termodinamika terpenting adalah entalpi dan energi bebas Gibbs. Yang pertama mengatur disposisi panas, dan yang kedua mengatur keadaan keseimbangan kimia. Sini entalpi dan kapasitas panas. Kandungan panas suatu bahan dalam termodinamika disebut sebagai entalpi. Entalpi menyatakan jumlah energi dalam suatu sistem yang mampu melakukan kerja mekanis. Dan karena kandungan panas total suatu sistem terisolasi sebanding dengan jumlah beban, saat ini entalpi biasanya ditabulasikan sebagai energi persatuan massa, disebut entalpi spesifik. Satuan umum entalpi spesifik adalah joule per mol, kalori per gram, atau BTU per pound. Perubahan entalpi dengan perubahan suhu pada kondisi keseimbangan didefinisikan sebagai kalor jenis atau kapasitas kalor suatu bahan. Kapasitas panas pada tekanan konstan ditentukan oleh Cp per delta H. Cp sama dengan delta H per delta T. Entalpi dan kapasitas panas mengatur keadaan termal suatu sistem, dan panas yang dihasilkan atau diserap oleh reaksi kimia
Variabel ini sangat penting untuk menetapkan kebutuhan energi untuk proses kimia, untuk menentukan laju pemadatan, dan untuk proses perlakuan panas. Jadi kesetimbangan kimia dan energi bebas Gibbs. Kesetimbangan kimia adalah keadaan di mana komponen-komponen kimia suatu sistem tidak mempunyai kecenderungan untuk berubah. Dalam sistem mekanik, kesetimbangan dipahami sebagai kondisi di mana energi potensial berada pada titik minimum. Tanpa mengacu pada matematika yang terkait dengan fungsi Gibbs, kesetimbangan kimia ditentukan dengan menilai keadaan di mana fase, permukaan, dan spesies dalam sistem telah mencapai nilai minimum untuk energi Gibbs. Perubahan energi bebas Gibbs ditentukan oleh potensial kimia unsur atau molekul dalam sistem. Untuk setiap komponen atau spesies kimia dalam suatu sistem, terdapat potensi kimia yang mengkuantifikasi pertukaran energi ketika konsentrasi satu spesies berubah pada suhu dan tekanan konstan. Jika perubahan fungsi energi bebas Gibbs sistem positif sehingga delta G lebih besar daripada 0, maka reaksi kimia tidak akan menguntungkan dan tidak mungkin terjadi dengan sendirinya karena akan meningkatkan energi sistem secara keseluruhan. Artinya sistem memerlukan masukan energi agar reaksi dapat berlangsung. Jika delta G lebih kecil daripada 0, maka reaksi kimia akan menguntungkan dan kemungkinan besar akan terjadi dengan sendirinya karena menurunkan energi keseluruhan sistem dengan melepaskan energi. Energi yang akan dilepaskan mewakili jumlah maksimum kerja berguna yang dapat dilakukan sebagai akibat dari reaksi yang berlangsung. Kecenderungan sistem untuk mencari energi minimum adalah kekuatan pendorong mendasar di balik transformasi fase yang terjadi dalam diagram fase biner pada suhu berbeda. Hal ini juga menjelaskan mengapa diperlukannya masukan energi dalam jumlah besar untuk mengekstraksi logam dan bijinya yang terbentuk secara alami. Karena pemutusan ikatan atom antara unsur logam dan oksidasinya menghasilkan delta G lebih besar daripada 0. Jadi itu merupakan bab 2.11. Selanjutnya saya lanjutkan ke bab 2.12 mengenai perubahan fase. Di sini pembentukan fase pada paduan dipengaruhi oleh suhu dan konsentrasi paduan. Beberapa paduan merupakan larutan padat sederhana, yaitu isomorf. Pada rentang konsentrasi paduan yang lengkap, seperti dalam sistem dermaga nikel, kebanyakan paduan bagaimanapun tidak mempunyai sistem fase yang sederhana. Biasanya, unsur-unsur paduan memiliki perbedaan yang signifikan dalam ukuran atom dan struktur kristalnya, sehingga ketidaksesuaian tersebut dapat memaksa pembentukan fase kristal baru yang lebih mudah mengakomodasi unsur-unsur paduan dalam bentuk padat. Misalnya perubahan ukuran atom dan berat besi dan karbon merupakan salah satu alasan terbentuknya fase dan atau konstituen tambahan baru. Pada sisi kaya besi, dari besi karbon yang terkenal, diagram fase seperti dijelaskan, perubahan fase mungkin melibatkan pelepasan untuk penyerapan panas dalam peleburan. Misalnya panas diserap. Jenis perubahan fase ini dikatakan sebagai reaksi endotermik, di mana endo berarti dalam bahasa Yunani. Perubahan endotermik memerlukan penambahan energi ke dalam sistem, dan oleh karena itu umumnya tidak akan terjadi bila material berada pada kondisi tanpa tekanan pada suhu rendah. Sebaliknya, reaksi eksotermik melibatkan pelepasan energi atau panas ke lingkungan. Misalnya solidifikasi adalah reaksi eksotermik di mana panas dilepaskan oleh logam. Reaksi eksotermik melepaskan energi ke lingkungan luar, dengan demikian menciptakan keadaan energi yang lebih rendah untuk material tersebut. Pada umumnya lebih menyukai keadaan energi yang lebih rendah, sehingga reaksi eksotermik dapat terjadi secara spontan kapanpun bahan diberikan kesempatan untuk melakukannya.
secara umum, lingkungan panas mendorong reaksi endotermik, sedangkan lingkungan dingin mendorong reaksi eksotermik. Dalam beberapa kasus, transformasi eksotermik tertunda. Material mungkin berada dalam kondisi metastabil. Meskipun reaksi eksotermik secara teori dapat terjadi secara spontan, sejumlah kecil energi seringkali diperlukan untuk memulai transformasi. Misalnya, baja karbon biasanya mengandung cementite yang merupakan fase yang memiliki morfologi berbeda mulai dari distribusi seragam, endapan bola yang relatif halus, yang disebut sebagai kondisi spheroidized, hingga morfologi trombosit bergantian yang disebut perlit. Kondisi spheroidized adalah kondisi yang lebih stabil secara termodinamika. Namun tanpa aktivitas termal, proses perubahan mungkin lambat. Inilah sebabnya mengapa perlit tetap menjadi perlit pada suhu kamar, bukannya berubah menjadi kondisi berbentuk bola. Faktanya, bentuk kesetimbangan karbon yang sebenarnya dalam paduan besi karbon adalah grafit, bukan cementite. Namun waktu yang diperlukan untuk transformasi sangat lama sehingga struktur besi cementite dianggap kuasi kesetimbangan. Liverpool. Diagram fase kesetimbangan memberikan alat yang berguna dalam memahami konsentrasi kimia komponen dalam fase tertentu. Paduan tersebut memiliki komposisi 50% logam A dan 50% logam B. Selama pemadatan lambat, fase padat pertama mulai terbentuk pada suhu T1. Komponen fase cair dan padat pada suhu T1 juga dapat dibaca dari diagram fase sebagai berikut. Komposisi fase padat pada suhu T1 adalah 80% logam A dan 20% logam B. Komposisi fase cair pada suhu T1 adalah komposisi paduan nominal 50% A dan 50% B. Jadi, sebagian besar paduan berbentuk cair pada T1 sehingga fase cairnya mendekati komposisi nominal. Saat paduan semakin dingin, konsentrasi logam A dan logam B berubah baik dalam fase cair maupun padat. Persentase logam A dalam fase padat menjadi lebih kecil seiring dengan berlangsungnya pemadatan, hingga terjadi pemadatan sempurna pada suhu T3. Setelah pemadatan sempurna, komposisi pada fase padat kembali menjadi komposisi paduan nominal, yaitu 50% A dan 50% B. Komposisi fase cair terakhir yang tersisa adalah 20% A dan 75% B. Jadi selanjutnya mengenai paduan selanjutnya mengenai fraksi logam A dan B juga dapat ditentukan pada suhu antara dengan aturan tuas atau Revel rule. Pada suhu antara T2, komposisi fasa padat ditentukan oleh titik R, sedangkan komposisi fasa cair ditentukan oleh titik T. Fraksi berat fasa padat ditentukan oleh perbandingan panjang garis. Selanjutnya paduan eutentik dan solidifikasi. Kebanyakan sistem paduan tidak memiliki diagram fasa sederhana seperti sistem yang sepenuhnya isomorf. Misalnya sistem eutentik terbentuk ketika penambahan paduan menyebabkan penurunan garis liquidus dari kedua titik leleh kedua unsur murni seperti disebutkan sebelumnya. Dalam eutentik seperti sistem timah-timah terdapat komposisi dan titik leleh minimum. Titik eutentik terjadi pada suhu kesetimbangan di mana komposisi eutentik sama pada ketiga fase. Komposisi eutentik juga membeku sepenuhnya pada suhu tunggal dan juga disebut sebagai titik invarian sebagaimana dicatat pada penjelasan aturan fase Gibbs. Karena paduan eutentik memiliki titik leleh atau pemadaran tunggal, komposisi eutentik mencakup jenis paduan komersial yang penting.
paduan solder timbal tradisional didasarkan pada sistem eutektik. Timbal antimon, aluminium, germanium, dan perak tembaga semuanya memiliki diagram fase eutektik sederhana. Paduan pengecoran ada 10 berdasarkan komposisi eutektik karena berbagai alasan, termasuk minimalisasi masukan energi dan fenomena yang dikenal sebagai coring selama pemadatan. Sistem besi karbon juga memiliki titik eutektik pada komposisi 4,3% berat C dan menjadi dasar besi tuan. Berbeda dengan sistem isomorf, unsur yang pertama kali memadatkan dalam sistem eutektik bergantung pada komposisi paduan. Misalnya sistem timbal timah memiliki komposisi eutektik pada 61,9% berat Sn dan suhu eutektik 1,183 derajat Celcius atau 361 derajat Fahrenheit. Pada titik eutektik, kedua unsur dalam paduan fase cair berubah menjadi fase padat dengan dua fasa berbeda. Pada komposisi lain, unsur yang pertama kali terbentuk sebagai padatan yang diperkaya ditentukan oleh kedekatan komposisi tertentu pada setiap titik eutektik. Misalnya dalam paduan 70/5% Sn dan 25% Pb, timah dengan titik leleh yang lebih rendah 232 derajat akan diperkaya dengan terlebih dahulu dalam bentuk padat. Dari sisi timah pada diagram, fasa yang kaya akan timah akan membeku terlebih dahulu. Sedangkan pemadatan awal dari fasa yang kaya akan timah lebih disukai pada sisi timah pada diagram. Konsep penting untuk dipahami adalah adanya pemisahan spesies atom selama pemadatan. Artinya, akan terdapat beberapa perbedaan komposisi pada skala mikroskopis antar satu lokasi dengan lokasi lainnya. Ketidakhomogenan ini berdampak signifikan pada sifat akhir komponen. Pada semua komposisi non-eutektik, komposisi fasa padat dan cair, serta jumlah fasa padat dan cair pada bahan yang dipadatkan, sebagian dapat dihitung dengan cara yang sama seperti pada sistem isomorf. Demikian pula jika suhu mendekati suhu liquid, sebagian besar akan terdapat cairan dan komposisi cairan akan mendekati komposisi sebagian besar paduan. Jika suhunya mendekati suhu solidus, maka akan terdapat sebagian besar bahan padat dan komposisi padatan akan mendekati komposisi keseluruhan. Perbedaannya adalah komposisi cairan yang tersisa saat sebelum pemadatan bukanlah unsur dengan titik leleh yang lebih rendah seperti pada diagram isomorf, melainkan komposisi eutektik itu sendiri. Jadi itu merupakan bab 2.12. Di keseluruhan bab yang tersedia udah saya bahas. Itu merupakan presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya, terima kasih.